Baik, jadi pada video kali ini sebagai penugasan mata kuliah Matematika Diskrit, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemanfaatan teori probabilitas terhadap AI. Nah, sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Made Maestro Utama, NIM saya 2415091010. Perkenalkan, nama saya Tresna Aditya Juliarta dengan NIM 2415091059. Perkenalkan, nama saya Putri Bagus Raditya Wedananta, NIM 2415091121. Baik, jadi langsung saja kita masuk ke videonya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang teori probabilitas. Teori probabilitas ini adalah cara untuk matematika menghitung kemungkinan sesuatu terjadi. Contohnya, seperti pada pelemparan dadu. Misalnya, probabilitas peristiwa munculnya angka 3 pada dadu 6 sisi, berarti probabilitasnya adalah 1:6 atau sekitar 16,67%. Contoh lainnya, misalnya seperti pada peristiwa kita mengambil kartu hati atau heart dengan deck standar 52 kartu. Maka probabilitas kita mengambil kartu tersebut adalah 13:52, yaitu 1/4 atau 25%. Nah, dari kedua contoh tadi, teori probabilitas digunakan untuk membuat prediksi berdasarkan data atau model statistik. Nah, konsep ini diterapkan dalam berbagai bidang, seperti sains, ekonomi, hingga kehidupan sehari-hari. Nah, yang pada presentasi ini, kami mengambil topik yaitu pada bidang perkembangan AI, di mana teori probabilitas adalah fondasi yang penting dalam kecerdasan buatan atau AI, karena AI seringkali harus mengambil keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan kenapa teori probabilitas itu penting buat AI. Tanpa teori probabilitas, AI seperti robot kaku yang hanya bisa menjawab ya atau tidak berdasarkan aturan tetap. Dengan probabilitas, AI jadi lebih cerdas dan fleksibel karena bisa menghitung peluang terbaik seperti naluri manusia, beradaptasi dengan data yang tidak sempurna, misalnya salah ketik atau suara tidak jelas, belajar dari pengalaman, seperti semakin banyaknya data, semakin akurat juga tebakan yang bisa diberikan. Selain itu juga, probabilitas juga memungkinkan AI untuk mengisi celah informasi dengan estimasi terbaik, alih-alih terjebak pada aturan kaku. Memprediksi peristiwa langka, seperti sistem deteksi fraud atau penipuan di perbankan, menggunakan probabilitas untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan, meski peluangnya sangat kecil. Jadi tanpa pendekatan menggunakan teori probabilitas itu, AI mungkin melewatkan ancaman yang tersembunyi. Intinya, probabilitas adalah jembatan antara logika mesin dan ketidakpastian dunia nyata. Baik, untuk satunya saya akan menjelaskannya. Jadi, yang pertama itu adalah asisten virtual, seperti Siri atau Google Assistant, menggunakan probabilitas untuk memahami maksud pengguna meski ada kesalahan pengucapan. Misalnya ketika kita bertanya berlagu Coldplay dengan suara kurang jelas, kita menghitung 80% kemungkinan yang dimaksud adalah Coldplay, 15% Go-Play, 5% noise. Lalu sistem akan memutar lagu Coldplay karena probabilitas tinggi. Lalu yang kedua ada kendaraan otonom, di mana menggunakan probabilitas untuk memprediksi kemungkinan tabrakan berdasarkan data sensor yang tidak sempurna. Contoh, sensor mendeteksi objek mendekat di sebelah kiri, probabilitas tabrakan 30% dan sistem mengarah mobil ke kanan. Lalu yang ketiga ada sistem rekomendasi seperti Netflix atau Spotify yang menghitung probabilitas pengguna menyukai suatu konten berdasarkan riwayat. Misalnya, jika Anda suka film Marvel, probabilitas menyukai film Marvel baru 50% dan sistem akan merekomendasinya. Intinya, probabilitas membantu mesin mengambil keputusan optimal dalam ketidakpastian. Nah, jadi kesimpulan dari materi kami adalah
Probabilitas membuat AI lebih pintar dengan membantu mengambil keputusan dalam situasi tidak pasti. Seperti asisten digital yang tetap paham meski ucapan kita kurang jelas, mobil otonom yang bisa antisipasi bahaya walau sensornya tidak sempurna, atau aplikasi yang bisa tebak film atau lagu favorit kita. Nah, semua ini bekerja karena AI menghitung kemungkinan terbaik dari data yang ada, mirip seperti cara manusia mengambil keputusan sehari-hari. Baik, sekian video presentasi dari kami. Maaf jika ada salah kata, dan terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir.